يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam nasihat-nasihat singkat yang mudah-mudahan bermanfaat bagi setiap orang yang mendengarkannya. Karena memang kehidupan ini dan ajaran tuntunan agama kita dalam kehidupan kita adalah senantiasa selalu penuh dengan nasihat dan wasiat kepada kebaikan, kepada kebenaran dan kesabaran adalah bagian dari tuntunan agama kita. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang yang tidak merugi dalam surat Al-Asr. Wal asri, demi masa, innal insana lafi husrin, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang mereka beriman dan beramal saleh, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, dan orang-orang yang senantiasa wasiat mewasiati dalam kebenaran dan wasiat mewasiati dalam kesabaran. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun telah bersabda, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Agama ini adalah nasihat, agama ini adalah nasihat, agama ini adalah nasihat. Maka dari itu, nasihat yang pertama yang ingin disampaikan pada kesempatan yang baik ini, hendaklah kita senantiasa berupaya untuk mengisi kehidupan kita ini dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita adalah untuk beribadah menyembahnya. Oleh karena itu telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka beribadah menyembah aku. Nah, ibadah yang kita lakukan atau aktivitas-aktivitas yang kita lakukan dalam kehidupan kita ini hendaklah penuh dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah yang akan berarti bagi seorang mukmin. Itulah yang akan dibawa, yaitu ibadahnya di dunia ini. Kemudian juga kita hendaklah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kita mengikhlaskan amal ibadah kita semata-mata karena Allah. Karena Allah tidak akan menerima suatu amal yang mana amal itu bercampur dengan kesyirikan, amal itu bercampur dengan riya, amal itu bercampur dengan sum'ah. Tetapi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah sesuai dengan apa yang dituntun dan dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah yang diberikan hak oleh Allah Azza wa Jalla untuk menyampaikan kepada umat manusia dan mengajarkan kepada mereka bagaimana semestinya mereka beribadah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila seorang hamba senantiasa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dan mengikhlaskan ibadahnya hanya untuk Allah, dan dia beribadah kepada Allah dan mempelajari betul bagaimana tuntunan dan cara dia beribadah pada Allah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka selebihnya serahkan pada Allah Azza wa Jalla dan harapan dan penuh harapan semoga amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga nasihat yang patut disampaikan pada kesempatan yang baik ini, bahwa kita hidup di zaman yang banyak cobaannya, banyak fitnahnya, banyak godaannya. Maka langkah yang patut kita ambil adalah senantiasa kita ini bersabar dalam menghadapi berbagai macam cobaan dalam kehidupan ini, berbagai macam ujian. Kita bersabar dan kita bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Dekatkan diri kita pada Allah, perbanyak berdoa kepada Allah, mohon jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Tiada yang mengeluarkan kita dari suatu musibah atau suatu cobaan yang kita hadapi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Semoga nasihat yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Aqulu qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.